mati. Itu loh, kebebasan itu yang kita butuhkan kok. Dan Ganjar memperjuangkan itu. Bagaimana kemudian karena berbicara kebebasan tentang dia itulah upah buruh, makanya itu lebih penting itu agar kebebasan buruh punya dia. kehormatan Ketika untuk memberikan kesehatan Butet pada ngomong itu anaknya, udah diberi kebebasan. istrinya, jauh Saking lebih bebasnya terhormat jadi dibandingkan bobrok. menunggu bantuan susu, Nah itu kebebasan. bantuan makan. Udah diberi kebebasan kan untuk ngomong dan sepanggung. Bentar, Bang Fadli. Karena kebebasan Break tadi dulu, itulah setelah makanya ini baru bisa jadinya kita lanjutkan lagi. buyar semuanya. Kita break dulu. Saya mau Kalau mau menyapa ngomong kebebasan itu bebas bener udah ngomongnya. Udah kemana-mana dia. Sedang nonton. Kecuali kalau masih di Kirimin foto ya, kirimin foto. Nanti diberi aku kebebasan masukin di ini YouTube udah bebas Najwa. sekali dia Kita ngomong. kembali setelah ini. Saking Jangan kemana-mana, bebasnya, cuma sebentar aja tak breaknya. kemana-mana 600.000 orang akan nunggu terus di sini. Thank you. Anak-anak muda Indonesia kaya akan kayaknya udah kebebasan kali deh, saking bebasnya lah. Sampai nyinggung-nyinggung. Garuda Yaksa untukmu. Saking bebasnya lah itu. Ya. Ada yang satset biar semua Udah bisa bebas dapat kali kerja. itu. Coba zaman Soeharto. Wujudkan Boro-boro harapan megang mic. dari setiap Hah? pundak rakyat. Nyanyi tuh nggak nyanyi, janganlah. Zaman Soeharto boro-boro Ganjar mau Mahfud nyentil, pasti alamat. lebih baik. Hilang. Udah bebas Semoga kali lah itu. pencari kerja yang nonton video ini segera dapat pekerjaannya. Amin aja dulu. Ya. Yes. Bener kan? Bener kan janjinya? Cuma sebentar aja breaknya. Kita masih berapa menit menuju KPU? Masih ada waktu aku untuk 27 detik. Ya, 24 detik. Nanti nggak adil aku bagi-baginya 24 detik. Kalau gitu aku langsung ke penonton aja. Hai penonton. Oke, aku mau teriak sekencang-kencangnya fair. Jadi walaupun kalian pendukung 01, 02, atau 03, tapi fair menilai yang tadi paling menonjol siapa? Prabowo. Anies, Prabowo atau Ganjar? Prabowo. Ada yang teriak Ganjar? Prabowo. Ada yang teriak Anies? Prabowo. Oke, jadi bisa Paling saja tetap nonjol. mendukung, tetapi fair menilai bahwa memang di segmen itu atau di isu itu siapa yang lebih menonjol, kita bisa fair menilai. Prabowo. Udah mulai, kita nonton lagi yuk. Debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Di segmen ini hadirin sekalian, Tolong, Bapak-bapak. Udahlah, udah. Hei. hadirin sekalian, Tolong ada waktunya nanti. Tolong pendukung Terima kasih. Prabowo di pakai segmen sopan ini santun pemirsa ya. calon presiden masih akan Kalau nggak menjawab Bunda pertanyaan siram yang telah air nanti di dibuat situ oleh mau. tim panelis. Jangan sesuai sampai dengan aku subtema, masuk pendidikan, ke dalam kesehatan, ruangan itu ya. ketenaga kerjaan, Ku semprot kebudayaan, pakai air pemadam. teknologi informasi, Diam. kesejahteraan sosial dan Pakai inklusi. etikanya. Kami kembali mengundang Pakai. ketiga calon presiden untuk menuju ke Etika podium dalam masing-masing. mendengarin capres berdebat. Pakai etikanya, tolong ya. Yang lain biar aja. Ya. Pendukung Prabowo tolong jaga etikanya. Yang lain terserah. Tunjukkan Dan kita pada orang yang segmen waras. ini pertanyaan cerdas, akan dimulai dari berwibawa. calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan. Kami kemudian akan mengundang Bising kali ah. Bapak Ono Widodo Purbo PhD mengambil dan memperlihatkan subtema yang dipilih. Cepet dong Pak, lama kali pun. Apa pertanyaannya kesini nggak ada? Kesini, sini. Kesini dulu, ke tengah dulu. Apa sih? Ya, subtemanya pendidikan. Pendidikan. Untuk selanjutnya, baik, pendidikan akan kami undang selanjutnya Ibu Reni Kusumawardani, MC Psikolog, untuk mengambil daftar pertanyaan dari Fishbowl. Baseball. Bisa diperlihatkan ke moderator huruf A. Baik, ini pendidikan huruf A. Pendidikan Pak. Berikut ini posisi Pendidikan. amplopnya masih posisi tersegel, hadirin sekalian. Pendidikan Pak, pendidikan. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon presiden untuk mendengarkan secara seksama karena pertanyaan ini hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan dengan subtema pendidikan. Tanggung jawab guru dan dosen makin berat, namun kontribusinya kurang dihargai. Meskipun anggaran pendidikan mencapai 20% APBN, kualitas pendidikan terhambat oleh kecilnya gaji, minimnya fasilitas, dan beban administrasi yang berlebihan. Pertanyaannya,
bagaimana komitmen dan apa program yang akan dilakukan paslon untuk meningkatkan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen. Waktu Bapak 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidik menjadi kuncinya. Kita ingin pendidik bisa mendidik anak-anak kita. Karena itu kita harus bertanggung jawab dengan penuh atas kesejahteraan pendidiknya, agar dia bisa konsentrasi mendidik anak-anak kita. Prinsip itu harus dipegang oleh seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu, maka terjemahannya mudah. Terjemahannya adalah pertanyaan, apakah tenaga pendidik di tempat Anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil, penghasilan yang setara. Jadi masalah-masalah yang kita miliki sekarang, misalnya ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru P3K, ada 1,6 juta guru belum tersertifikasi, lalu beban administrasi, itu semua bisa diselesaikan dengan prinsip tadi, bahwa kita harus bertanggung jawab atas kesejahteraan pendidiknya. Jadi program yang menurut saya harus dikerjakan, kita akan rencana kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700.000 guru honorer menjadi guru P3K, kemudian beasiswa untuk anak guru dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan. Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas. Kemudian penghargaan dan tunjangan bagi dosen dan peneliti yang berbasis pada kinerja. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi beban administrasi. Dosen beban administrasinya luar biasa besar. Dosen itu mengajar, meneliti, melalui pengabdian masyarakat, tapi jangan diberikan beban administrasi yang terlalu besar. Jadi prinsipnya ada nilainya dulu yang kita pegang, kemudian ada turunan teknisnya, teknokrasi yang tadi saya sampaikan, dan kemudian bebaskan dari beban-beban yang tidak perlu. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Secara garis besar ya, secara objektif saya menilai jawaban-jawaban Pak Anies baik, bagus, relevan. Saya banyak setuju dengan jawaban tersebut. Mungkin maklum beliau mantan Menteri Pendidikan begitu. Siap Bapak. Tapi enggak, saya sangat sependapat. Saya mau menambahkan bahwa kita harus mengaudit, mengkaji sekarang sistem kita ini baik atau tidak. Karena banyak sekali kebocoran-kebocoran dalam alokasi dana yang diturunkan sampai ke tingkat kabupaten dan sebagainya. Ini menyangkut memang masalah mental dan budaya banyak pejabat-pejabat kita. Jadi kita harus koreksi diri, kita harus audit, dan di mana masalah sistemik yang kurang baik harus kita perbaiki. Kita harus berani memperbaiki sistem yang kurang baik. Terima kasih. Bagus. Udah Pak. Masih ada waktu Bapak? Enggak, udah. Jangan kasih waktu. Udah Pak. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Kalau pendidikan mau maju, maka fasilitas mesti diberikan. Negara harus hadir dan makin inklusi. Nah, ketika kita bicara pada pendidiknya atau gurunya, saya mau bercerita pengalaman saja. Sudah mulai ketika guru SMA, SMK, SLB diberikan pada provinsi, maka pada saat itu yang saya tanya pertama adalah, berapa gajimu? 300.000 Pak. Sungguh tidak adil pemerintah ini. Maka pada saat itu saya sampaikan, kasih gaji sesuai UMP yang ada di Jawa Tengah, UMK yang ada di Jawa Tengah, tambah 10%. Baru kemudian kita dorong proses sertifikasi dan peningkatan kapasitas. Kami punya aplikasi namanya Bolpen. Ini bimbingan teknis online dan pendampingan untuk memberikan bantuan kepada guru memanfaatkan teknologi untuk memberikan pengajaran yang bermutu. Maka ketika praktek baik ini bisa kita lakukan, maka guru akan bisa bekerja dengan baik dan dia mesti dibebaskan dari persoalan administrasi yang menjerat.
Selanjutnya, calon presiden Kuntilanak. nomor 1 Bapak Anies Baswedan untuk Kuntilanak. merespon tanggapan dari calon presiden nomor urut 2 dan juga calon presiden nomor urut 3. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Terima kasih Pak Prabowo, terima kasih Pak Ganjar atas kesepemahaman ya terkait persoalan ini. Dan memang kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan. Dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru. Berikan yang adil sehingga mereka bisa konsentrasi. Dan kami cerita sedikit yang kita kerjakan di Jakarta. PAUD, guru-guru PAUD mendapatkan hibah di Jakarta. Kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan. Semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB rumahnya. Sebagai apa? Sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status, dosen juga begitu, kemudian penghasilannya dan kehormatannya. Pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan. Terima kasih. Ya segitu aja. Baik hadirin dan juga pemirsa, kita beralih ke calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Kami mohon kepada panelis untuk mengambil undian subtema di dalam fishbowl. Kami persilakan kepada Bapak Timbul Siregar kejebak dengan untuk bisa omongan dia sendiri. menuju ke wadah yang telah tersedia. Soalnya kan pernah Sambil juga diperlihatkan Bapak kepada masing-masing calon presiden dan juga dana moderator. dana guru. Awas kejebak. Kesejahteraan sosial dan inklusi. Selanjutnya kami mengundang Profesor Asep Saifuddin Jahar MA PhD untuk bisa mengambil undian daftar. Tenang Bunda, tenang. Apakah huruf A, B, atau C? Sambil diperlihatkan ke kamera, huruf C dengan subtema kesejahteraan sosial dan inklusi. Ya, ini soalnya kesejahteraan sosial dan inklusi masih tersegel, Pak. Kita akan segera buka. Pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Mohon disimak dengan baik. Negara beradab adalah negara yang memenuhi hak kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 5 Undang-Undang Penyandang Disabilitas diantaranya mengatur tentang pemberian konsesi dan penyediaan data belum terpenuhi. Pertanyaannya, apa komitmen paslon dalam pemberian konsesi dan penyediaan data penyandang disabilitas? Silakan dijawab, waktunya 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Data. Baik, masalah ini adalah sangat penting dan saya sendiri sudah sejak awal berjuang di bidang politik sebagai ketua umum Gerindra. Kami yang mensponsori undang-undang disabilitas. Kami termasuk yang mendorong dia bicara dalam lolos di DPR. Jadi kami juga berkomitmen bahwa kita harus memberi pendidikan khusus untuk mereka, membantu. Saya juga sering mengirim tim-tim olahraga untuk olimpiade disabilitas, sepak bola disabilitas dan sebagainya. Tapi intinya adalah benar bahwa kita harus lebih berpihak kepada mereka dan kita berkomitmen untuk juga nanti merekrut mereka ini di dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan di pemerintahan dan juga di komunitas pertahanan. Ada bidang-bidang yang mereka dapat melaksanakan. Ya, sekarang kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar untuk cari teknologi untuk membantu kaum disabilitas. Antara lain untuk membantu mereka yang dibutuhkan, penglihatannya berkurang cukup banyak, yang penglihatannya sulit, dan ini sekarang ada teknologi baru yang bisa membantu mereka bisa hidup mandiri dan bisa bekerja hampir mendekati orang-orang normal. Jadi saya kira bahwa masalah disabilitas ini memang perlu ada suatu keberpihakan dari pemerintah. Terima kasih. Masih ada waktunya Pak Prabowo? Cukup. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk Capres nomor 3 menanggapi. Waktunya 1 menit, dimulai dari Bapak berbicara. Ini pertanyaannya soal data kan ya. Data dan komitmen kita terhadap data disabilitas. Yang pertama, negara harus hadir, tidak boleh alpa.
Yang kedua, kita mesti menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP Sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya, termasuk disabilitas. Maka kalaulah satu data Indonesia lalu kita cropping satu saja terkait dengan disabilitas, maka perlakuan kita bisa kita berikan apapun untuk mereka. Termasuk, saya mau cerita pengalaman saja, ketika merancang pembangunan, hadirkan mereka, kasih ruang pertama untuk mereka berpendapat. Maka pada saat itu semua akan mendengarkan apa kebutuhan mereka. Itulah yang nantinya akan keluar menjadi kebijakan publik, apa yang mesti disampaikan kepada mereka, sehingga no one left behind ini diberikan dan mereka akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Gitu. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan untuk Capres nomor urut 1, Pak Anies, menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 1 menit, dimulai dari Anda berbicara. Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi baik, izinkan kami meneruskan Pak Prabowo. Ya, lurus data teruskan. ini Tapi jangan diperlukan ya, komprehensif. Tujuannya sama, Kita ingin harus tahu berapa, ingin bersama, berbagi. di mana penyandang disabilitas dan disabilitasnya apa. Dan kita harus melihat bahwa membantu penyandang disabilitas itu bukan charity, tapi pemenuhan hak asasinya dan tanggung jawab negara. Karena itu kami mengusulkan dan ini kami rencanakan bekerja bersama dengan dinas di tiap wilayah, lalu bekerja dengan Dasawisna PKK yang tahu wilayahnya, mereka diminta mencatat sehingga tiap kabupaten, kota, provinsi memiliki data tentang penyandang disabilitas. Lalu alokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika dia bersekolah, sekolahnya harus dimodifikasi, maka dinas punya anggaran untuk modifikasi, tidak membebani sekolah. Jadi siapkan datanya, siapkan anggarannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan Pak Prabowo untuk merespon tanggapan dari dua capres ini. Waktunya 1 menit, Pak, silakan. Ya, sekali lagi, kedua dari gitu aja. masukannya juga sangat relevan. Ya, saya juga sependapat. Udah gitu aja Pak. Tetapi memang sekali lagi bahwa pemerintah harus lebih proaktif investasi di sekolah-sekolah khusus untuk mereka dan mencoba teknologi khusus. Sekarang sudah banyak terobosan dalam bidang teknologi untuk membantu kaum disabilitas, mereka yang penglihatan kurang, mereka yang pendengaran kurang dan itu sebagainya. Data. Mereka data, yang itu data. yang tangannya sekarang sudah itu ada protese-protese yang tangan-tangan buatan dengan artificial intelligence dan teknologi miniatur. Jadi pemerintah harus lebih banyak pengeluaran di bidang membantu kaum disabilitas. Terima kasih. Cukup ya waktunya? Oke, untuk sesi selanjutnya pertanyaan akan diberikan kepada Capres nomor urut 3, Pak Ganjar Pranowo. Sebelumnya saya akan mengundang salah satu panelis, Bapak Ukiman Taruna Sayoga, PhD, untuk mengambil subtema dan tolong diperlihatkan kepada para capres. Udah datanya, dia lihat ada datanya. Dia nggak perlu pengalaman ke ladang-ladang, ke gunung-gunung, ke rumah sakit. Itu kan data. Bahasanya langsung subtemanya ketenaga kerjaan dan selanjutnya saya mengundang Provina Andriani, PhD, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari buruan. Persyaratan yang nggak jelas harus ditegaskan. Silakan. Jangan aneh persyaratan kerja. Huruf ciptakan lapangan kerja dan memudahkan untuk kerja, itu aja paling penting. Silakan Andro. Ciptakan lapangan kerja, masuk berikut kerja ini, gampang. Dengan subtema ketenaga kerjaan, posisi amplop masih tersegel. Itu paling penting. Sekali kami ingatkan bahwa kami hanya akan membacakan pertanyaan selama 1 kali. Jangan banyak yang nganggur. Mohon para calon presiden untuk menyimak dengan seksama. Pertanyaan ini ditujukan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Kasih dia. Dengan subtema ketenaga kerjaan. Pengalaman lagi. Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah, mulai dari masalah hukum, pelecehan hingga kesehatan tergantung mental. Negara mana dulu. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia? Waktu Bapak 2 menit untuk menjawab dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Aman-aman aja tuh. Kembali negara hadir dengan segala perangkatnya. Ada duta besar di sana.
BP2MI, ada juga. Kementerian Tenaga Kerja, ada. Pemerintah daerah, ada. Kami mau bercerita pengalaman. Pengalaman Karena lagi. kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran kita ada di Hong Kong. Masa begitu hafal dia Kita pengalaman. live bersama dan mereka menuntut apa yang menjadi pertanyaan ini. Pak Ganjar, apa pelindungan yang diberikan kepada Capek aku kami? dengar kau pengalaman mulu yang kau sebut. Seakan-akan kinerja pengalaman mulu. Pengalaman kebanyakan dongeng. Kasih pengalaman aja yang dicari Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi, satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya. Pengalaman mulu. Dari kementerian yang ada, lembaga yang ada, itulah kontrol dilakukan. Kenapa saya bicara sampai Ya mesti kenapa ada bicara di sini? tempat melapor duta Kalau Anda besar punya yang aktif pengalaman, agar kita kenapa bisa nggak melindungi dibicarakan langsung ketika segenap itu? Kenapa mesti bangsa debat capres? Indonesia dan seluruh tumpah darah. Warganya dimanapun mesti dilindungi. Dan dari sinilah pengalaman kami pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah baik di Arab Saudi. Kenapa ngomongnya di sini? Kenapa nggak ngomongnya sebelum-sebelumnya? Kasih tahu dong sama Pak Jokowi. Dikasih TPPO. Maka ketika kemudian melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi. Pengalaman saya jadi gubernur. Maka yang saya telepon adalah Menlu, yang saya telepon adalah duta besar, dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit. Ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan. Waktunya habis, Bapak. Udah habiskan waktu. Sekarang kami berikan kesempatan kepada calon presiden nomor 1, Bapak Anies Baswedan, untuk langsung menanggapi dengan waktu 1 menit. Meneruskan apa yang tadi disampaikan. Saya berjumpa dengan para pekerja migran di Malaysia, ngobrol dengan mereka permasalahannya, datang ke desa pekerja migran di Wonosobo, pasti Pak Ganjar juga tahu. Nah, apa yang saya temukan? Memiliki kewenangan di pemerintahan tidak berarti memiliki pengetahuan tentang permasalahan. Yang dimiliki kewenangan, pengetahuan siapa yang tahu? Justru aktivis-aktivis pekerja migran. Jadi kami melihat harus dilibatkan para aktivis pekerja migran, mereka yang tahu lubang-lubang masalah di dalam melindungi pekerja migran. Kita memang betul, kita ingin melindungi sejak pra keberangkatan sampai mereka berada di sana. Tapi di tengah itu banyak sekali lika-liku yang ketika kita berada di birokrasi banyak yang tidak diketahui. Karena itu kami melihat libatkan mereka, lalu negara kolaborasi, kewenangan dimiliki negara, pengetahuan dimiliki oleh para aktivis itu, kita eksekusi, melindungi dan memastikan mereka bisa hidup bekerja dengan tenang di sana. Kita nggak tahu. Waktunya habis, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo Subianto, calon presiden nomor 2, untuk menanggapi atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit dimulai saat Bapak berbicara. Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat dengan dua. Berarti apa ya? Keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri itu sebenarnya sama. Semua benar. Tetapi menurut saya ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak. Jadi benar yang disampaikan Pak Anies, aktivis-aktivis ini sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migran kita di mana-mana. Saya pernah pengalaman, saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang 2 minggu lagi mau digantung. Ini benar. Kalau tidak ada berita dari aktivis seperti ini, kita tidak bisa bantu dan intervensi. Kalau ini Jadi benar, peran aktivis-aktivis sangat penting di bidang pembelaan hak-hak pekerja kita di luar negeri. Mereka adalah pahlawan-pahlawan. Terima kasih. Waktunya habis. Membela TKI di Malaysia mau digantung. Ini benar pengalamannya. Perlu diungkapkan. Kami persilakan kepada calon presiden nomor 3, Bapak Ganjar Pranowo, untuk merespon tanggapan dari Capres nomor 1 dan juga Capres nomor urut 2. Terima kasih atas masukannya. Karena udah banyak setuju ya baik-baik saja. Tapi kita mesti memberangkatkan mereka dalam kapasitas secara legalitas dan keterampilan yang baik. Yang berikutnya lagi tentu saja kalau sudah kasus, namanya kasus, semua bisa terlibat.
gunakan teknologi informasi, gunakan medsos, maka kenapa kemudian dalam pengalaman kami, seluruh kepala dinas Anda harus punya medsos. Disitulah orang sebenarnya bisa menyampaikan secara cepat. Maka ketika itu masuk dalam dashboard kami, dalam lapor GUP umpama pada saat itu, kita merespon dengan sangat cepat karena kita tahu persoalan yang mereka hadapi. Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan ini adalah bagian cara menangani kasus yang paling tepat. Tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur termasuk pemangku kepentingan dan aktivis kalau Mas Anies tadi sampaikan. Saya kira itu cara yang cukup komprehensif untuk merespon persoalan BNI. Memudahkan untuk masuk kerja, jangan terlalu banyak persyaratan. Sekarang boleh saya kasih waktu untuk memberikan tepuk tangan bagi ketiga calon presiden. Silakan. Umur tongkat. Kalau nggak banyak, baik. Dan juga kalau nggak mau, silakan capres untuk kembali duduk ke tempat masing-masing. Kalau nggak mau, ini duluan kalau misalnya. Hadirin dan juga pemirsa, di segmen berikutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi saling tanya, memberikan tanggapan dan interaksi antara kandidat ya. Ini yang paling seru pastinya. Benar sekali. Dan kami akan lanjutkan usai jeda di debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024. Sabar, Bunda mandi. Tetap bersama kami. Mandinya kayak mana Bunda secepat kilat, ya? Sabar. Yes. Sabar, Bunda mandi dulu. Mandinya secepat kilat ya. Oke, gue mau jujur, ini debat atau sarasehan ya? Kok pada saling setuju? Tahu gak sih yang aku catat tuh? Ya, saya hanya meneruskan, sudah baik, saya sependapat, saya banyak setuju. Ini kenapa semuanya main aman sih? Ya iyalah, daripada ribut. Mana kegarangan debat-debat yang sebelumnya? Nanti dipelintir. Ini gue rasa nih pada takut blunder. Ya gak sih? Karena kan udah 10 hari jelang pencoblosan. Jadi semua capres nih main aman. Semuanya mau dibilang negarawan. Nana sayang, jadi anak Bunda, cari aman dong Nana. Kita rakyat nggak bisa lihat apa bedanya. Saling setuju satu sama lain. Soalnya banyak nanti dipelintir-pelintir sama buser-buser. Gimana? Terutama Mas Anies nih. Nana. Gayanya beda banget sama gaya-gaya sebelumnya. Iya, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi ya, bahwa ketika berbicara pendidikan, memang di sini terlihat Mas Anies betul-betul menguasai persoalan, memahami sehingga kemudian kedua calon presiden Mas Ganjar maupun Pak Prabowo mengamini atau mensetujui ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau terkait dengan tadi kok kebanyakan setuju, kemudian kelihatan baik-baik saja ya. Begitu. Saya justru malah tergelitik. Saya lihat ada Dokter Terawan itu Fat di situ. Artinya? Tapi Pak Prabowo sehat-sehat saja kan. Makanya penampilannya juga fit. Oh memang Pak Terawan mendukung ya. Jadi bukan karena kemarin ada gosip harus dibawa ke RSPAD ya. Itu hoax, itu hoax. Oh itu hoax. Ya, hoax. Tapi kenapa strategi bukannya kita mau pertentangan ya, bukan. Tapi kan kita mau lihat bedanya. Dan saya yakin di setiap poin yang disampaikan pasti ada bedanya. Senormatif-normatifnya pemaparan, seharusnya kita masih tetap bisa melihat apa beda 1, 2, dan 3. Kalau Pak Prabowo kan selalu konsisten. Kalau ada poin yang bagus dari kandidat lain, pasti langsung disetujui. Itu dari dulu juga kayak begitu. Tidak ada yang berubah dari Pak Prabowo. Selalu objektif. Dan itulah saya kira ciri-ciri negarawan. Tidak perlu memberikan angka-angka 5 dari 10 atau 11 dari 100 gitu. Jadi saya kira mungkin mereka akhirnya sadar bahwa yang dilakukan itu blunder gitu. Jadi kalau kita lihat memang beginilah, kalau kita membahas satu tema